Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1A Praktikum Bioinformatika akan menjelaskan terkait bagaimana cara mencari serta membuat struktur dari 3 dimensi ya, dari protein. Dimana untuk kali ini kami akan membahas 3 macam protein, yaitu yang pertama itu ada GPL, kemudian yang kedua 4-ALD, dan yang ketiga ada 1-SMD. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Yang pertama itu kita akan membahas terkait struktur 3 dimensi ya dari protein dengan kode PDB itu 1 GPL yang akan dijelaskan dan dipandu oleh saudari Alida Diva Febri. Kepada Diva, dipersilakan. Baiklah, terima kasih ya, Bet. Udah kelihatan, guys? Sudah, Diva. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada saudara Abid. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai protein yang dapat kita lihat pada website NCBI dan PDB. Langkah-langkahnya itu, pertama kita buka dulu website NCBI tadi. Setelah dibuka itu dapat kita cari pada bagian sini protein, dan kita carilah misalnya 1 GPL. Nah, seperti inilah, dan kita ambil pada bagian kiri website ada source database pada bagian PDB. Nah, ini ada chain RP2 lipase. Nah, pada bagian ini dapat kita ketahui informasi mengenai protein yang kita cari, yang mana itu ada yang pertama panjang sekuennya yaitu 432 asam amino dan accession number itu 1 GPL_A. Lalu di sini kita dapat mengetahui organisme terkait yaitu Cavia porcellus, serta mengetahui referensi jurnal, yang ini jurnal PubMed. Lalu kita dapat mengetahui daerah dari sekuen tersebut, misal dari 1 sampai 432 itu organismenya Cavia porcellus dengan takson 10.141, dan sex strain-nya pada posisi 1 sampai 6 itu berfungsi sebagai strain 1 yang bertipe shade. Lalu ada region yang ini fungsinya sebagai enzim pankreatik lipase. Nah, di sini juga ada di bawah, dan ini seterusnya ya sex strain-nya, dan di bagian bawah ada origin, yang mana origin itu adalah sekuen asam amino. Selanjutnya di sebelah kanan kita dapat melihat yang namanya identify conserved domain, dapat kita ambil. Nah, di sini kita dapat melihat grafik, lalu fungsi serta informasi terkait protein tersebut. Dengan cara kita dapat mengarahkan kursor pada bagian tengah panah dan dapat mengetahui informasi terkait pada protein 1 GPL tadi. Untuk melihat gambar 3 dimensi kita dapat melihatnya ke laman sebelumnya. Nah, untuk mengambilnya kita dapat ambil pada bagian region, yaitu ada yang bertuliskan CDP. Nah, di sini juga kita dapat melihat informasi atau summary terkait protein tadi. Lalu juga ada sekuen cluster, yang mana ini adalah phylogenetik pada spesies yang berbeda. Nah, yang di bawah ini ada sekuen alignment, itu informasi terkait terhadap perbandingan sekuennya. Nah, untuk melihat gambar, kita dapat gambar ini, lalu akan ke download dan dapat dibuka pada aplikasi CN3D. Nah,
seperti inilah gambar 3 dimensi dari pankreas lipase tadi. Nah, untuk mengganti bentuk ataupun warna sesuai yang ingin kita lihat itu dapat kita ganti pada bagian style dan rendering shortcut, dan di sini ada seperti worm, tube. Nah, ini bentukan tube. Selanjutnya itu ada wire dan ada juga ball and stick seperti ini. Lalu untuk mengganti warna juga bisa pada coloring shortcut sesuai keinginan atau apa yang ingin kita lihat. Nah, selanjutnya yaitu kita dapat melihat juga pada website namanya RCSB PDB. Nah, untuk melihatnya contohnya tadi proteinnya 1 GPL. Kita cari pada kolom search, lalu bakal ada yaitu, nah ini dia, RP2 lipase. Kita klik. Nah, di sini juga sama seperti aplikasi sebelumnya, kita dapat mengetahui summary atau informasi terkait mengenai protein 1 GPL tadi, RP2 lipase. Di sini juga ada tercantum jurnal terkait organisme yang mencakup protein tadi, yaitu Cavia porcellus, dan pada protein ini tidak terjadi mutasi serta adanya membran protein. Nah, di sini juga ada data-data atau metode yang dipakai, X-ray diffraction. Lalu di bawahnya juga ada literatur tadi, dapat kita download juga. Nah, ini ada doi-nya, dan di sebelah kiri ada konten atau makromolekul yang terkait pada protein tadi. Di bawahnya juga ada informasi pada 1 GPL. Nah, untuk melihat gambarnya kita dapat memakai aplikasi Chimera dengan cara kita buka dulu 3D view, yaitu strukturnya. Nah, seperti inilah bentuk gambar 3 dimensi pada 1 GPL. Nah, kita dapat juga mengganti bentukan pada gambar tadi, ada NGL, mol, dan G-small, dan di atasnya juga bisa tipe-tipe atau struktur yang ingin kita lihat. Nah, caranya itu yang pertama kita download dulu filenya dalam bentuk PDB format. Lalu kita buka dulu aplikasi UCSF Chimera. Nah, inilah aplikasinya, dan caranya itu kita ambil pada file dan fetch by ID. Ini cara tercepat, dan kita cari yang sudah kita download tadi, yaitu 1 GPL. Nah, seperti inilah bentukan 3 dimensi dari protein 1 GPL tadi. Sama seperti aplikasi sebelumnya, kita dapat mengganti actionnya atau bentuk, warna, serta molekul yang ingin kita lihat dengan cara pilih action, atom or bond, lalu kita ambil misalnya bentuknya dalam bentuk ball and stick. Nah, seperti inilah tampilannya. Juga ada actionnya, misalnya wire dan yang lainnya. Dapat juga mengganti warna, bentuk, dan molekul yang ingin kita lihat. Mungkin sekian penjelasan mengenai protein 1 GPL, dikembalikan pada saudara Adit.
Baik, terima kasih kepada saudari Diva yang sudah menjelaskan terkait satu GPL. Sekarang kita lanjut kepada pembahasan kedua, itu kita akan mencari dan juga gimana caranya untuk melihat struktur dari protein dengan kode PDB 4ALD yang akan dipandu atau dijelaskan oleh saudari Zakiatul gitu. Kepada Kia, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Langkah yang kita lakukan itu sama dengan sebelumnya, yaitu mengklik pada all database-nya itu dan mencari di bagian protein. Kemudian kita mengetik protein yang ingin dicari, yaitu 4-ALD. Kemudian kita cari di sort database itu pada PDB-nya. Kemudian kita klik pada bagian DNA fruktosa bisfosfat. Di sini dapat kita lihat informasi mengenai protein yang ada di sini, yaitu yang pertama yaitu mengenai panjang dari asam aminonya itu 363 amino acid. Kemudian ada accession number-nya itu 4-ALD. Kemudian untuk organisme yang terkait mengenai protein ini yaitu ada Homo sapiens. Dan ke bawahnya itu ada referensi mengenai jurnal yang dipakai yang terdapat pada PubMed. Kemudian kita scroll ke bawah, di bawahnya itu ada terdapat sort, yang itu di bagian lokasinya itu terdapat organisme pada posisi 1 sampai 363 dan digunakan organismenya itu Homo sapiens dengan takson 9606. Kemudian pada posisi 9 sampai 23 itu terdapat side strand-nya, yaitu tipenya helix yang berfungsi sebagai helix 1. Kemudian kita scroll ke bawah, begitulah seterusnya. Bawah terus, di bawah ini juga terdapat mengenai sequence yang terkait dengan protein. Selanjutnya kita cari di bagian identify conserved domains-nya. Kemudian kita klik. Nah, di sini juga terdapat informasi mengenai conserved domains-nya, yaitu di sini terdapat list mengenai domains yang terkait, yaitu yang dipakai itu adalah glycolytic dengan accession number-nya itu Pilfarm 00274 dan deskripsinya itu terdapat fruktosa, bifosfat, aldolase. Kemudian di sini juga terdapat grafik, yaitu ada query sequence yang digunakan, terus ada spesifik hits yang digunakan. Selanjutnya itu kita ingin mengetahui tentang struktur 3 dimensi dari protein tersebut. Kita klik ke halaman sebelumnya. Kemudian kita cari di bagian regionnya, yaitu terdapat pada bagian CDD. Kemudian kita klik. Nah, di sini juga terdapat informasi mengenai summary dari protein tersebut. Dapat kita lihat di sini. Kemudian kita scroll ke bawah, juga terdapat sequence clusternya. Dan juga di bawah ini juga terdapat perbandingan sequence-nya. Kemudian kita ingin melihat struktur dari protein itu, struktur 3 dimensinya. Kemudian kita klik saja pada gambar ini. Nah, setelah terbuka di aplikasi CN3D-nya, kemudian kita dapat merubah protein ini ke bentuk yang kita inginkan, yaitu dengan cara mengklik di bagian style, di rendering shortcut-nya, yaitu terdapat kita ingin mencari di bagian tools. Seperti inilah protein tadi seperti tools. Kemudian kita juga ingin mencari di bagian ball and stick-nya, bisa juga. Nah, seperti inilah bentuk proteinnya. Kemudian kita juga dapat mencari, merubah warnanya itu di coloring shortcut, yaitu di bagian residu. Misalnya kita ingin melihat di bagian residu.
Nah, di sini juga kita dapat melihatnya. Mungkin sekian pembahasan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada yang menjelaskan terkait ALD. Sebenarnya pembahasan terakhir itu akan mencari bagaimana cara melihat ya struktur protein dari 1 SMB. Nah, untuk yang SMB ini akan dijelaskan oleh saudari Yunita dan pada rumah di persilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk melihat protein 1 SMB itu sama seperti langkah-langkah kerja yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Yang pertama kita ketik dulu proteinnya. Nah, selanjutnya keluar informasi tentang protein tadi, kita klik bagian PDB. Kita klik selanjutnya. Nah, di sini terdapat informasi mengenai protein 1 SMB tadi, di mana panjang asam aminonya itu ada 496 amino asid. Selanjutnya source-nya itu ada pada Homo sapiens. Di sini juga terdapat jurnal-jurnal terkait. Selanjutnya ada pada bagian region, pada daerah 1 sampai 386 dengan nama regionnya itu ada domain 1 dan fungsinya itu ada NCBI domain. Selanjutnya ada sex strain. Nah, contohnya pada sex strain 12 sampai 18 dengan tipe sheet dan node-nya ada strain 1. Lanjut ke bawah. Di sini ada origin. Nah, origin ini kita lihat bentukan dari sekuennya, susunan dari sekuennya. Selanjutnya kita ke identify concept domain. Di sini kita dapat melihat informasi mengenai protein tadi. Ada grafik. Selanjutnya juga pas grafik itu kita klik, itu keluar ringkasan atau deskripsi mengenai protein tadi. Selanjutnya kita akan melihat bentuk 3D dari protein 1 SMB tadi dengan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, untuk melihatnya kita pergi ke bagian region, di mana di sana ada CDD. Di CDD itu kita klik. Di sini juga ada ringkasan dari protein 1 SMB tadi. Di sini juga ada sequence clusternya atau filogenetiknya. Dan di bawahnya juga ada perbandingan sequence dari berbagai organisme. Nah, untuk melihat bentuk 3D dari protein tadi, kita klik gambar. Gambar tadi itu langsung terdownload dan terhubung ke CN3D. Nah, di sini kita lihat bentuk 3D dari protein 1 SMB. Nah, untuk merubah bentuknya kita klik style. Lalu rendering shortcut. Di sini kita bisa memilih bentuknya, misalnya tube. Kalau untuk tube, beginilah bentuk dari protein tadi. Kita juga bisa merubah bentuknya ke bentuk yang lain, misalnya wide. Dan juga ball and stick. Kalau ball and stick, nah seperti ini bentuknya. Dan juga kita bisa merubah warna dari protein tadi. Langkahnya sama, tapi ambil yang bagian coloring shortcut. Nah, kita bisa melihat untuk merubah warna misalnya residu atau
molekul atau domainnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adima yang sudah menjelaskan terkait bentuk dan cara mencari dari struktur PBB 1 SMB. Oke, dengan begitu berakhirlah dari apa yang kami sampaikan terkait 1 GPL, 4 AD, dan 1 SMB. Kalau ada kesalahan bisa mohon untuk dimaafkan, dan kalau misalkan ada ketikan yang masuk bisa ditinggalkan di kolom komentar, nanti akan di-upload ke YouTube juga. Mungkin sekian, terima kasih dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.